Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua pendengar yang budiman. Pada episode ini kami akan menceritakan tentang biografi Sultan Hadiwijaya alias Mas Karebet alias Jaka Tingkir. Jaka Tingkir diperkirakan lahir tahun 1549 dengan nama asli Mas Karebet. Dia adalah putra dari Ki Kebo Kenanga atau yang juga dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Disebut Ki Ageng Pengging karena dia menjadi penguasa Pengging, sebuah daerah yang berada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana dikutip Renasia.com, jaringan media jogjaaja.com asal-usul nama Karebet karena dia lahir saat Kebo Kenanga menanggap pagelaran wayang karebet atau jenis wayang beber pada zaman itu. Karebet masih keturunan dari Brawijaya V. Karena ayah dari Kebo Kenanga yakni Handayaningrat adalah putra Raja Majapahit tersebut. Tetapi Brawijaya V sendiri juga nama yang dipertanyakan. Meski begitu populer di kalangan masyarakat terutama Jawa, nama itu sebenarnya tidak muncul dalam berbagai catatan resmi ataupun prasasti. Sejumlah ahli meyakini Brawijaya V adalah Kertabumi. Nama Brawijaya yang berarti Brewijaya sebenarnya mulai digunakan oleh Kertawijaya Raja Majapahit yang berkuasa tahun 1447 sampai tahun 1451. Dari sini kemudian nama itu disematkan ke raja-raja berikutnya hingga Kertabumi yang berkuasa pada tahun 1468 sampai tahun 1478. Dan berbeda dengan pendapat umum, Kertabumi atau Brawijaya V bukan raja terakhir Majapahit. Yang benar dia adalah Raja Majapahit terakhir yang pusat kekuasaannya ada di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Pada tahun 1478 Girindrawardana merebut kekuasaan dari Brawijaya V dan kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Daha di Kediri. Sampai kemudian pada tahun 1527 kerajaan ini diserbu oleh Raden Patah dari Demak. Dan itulah akhir dari Majapahit. Pada saat Majapahit diserang dan dihancurkan Girindrawardana putra-putra Brawijaya V menyingkir dan tercerai berai ke banyak daerah. Bahkan Brawijaya juga dipercaya juga melarikan diri hingga Pegunungan Seribu di pesisir selatan Jawa. Sekarang kita kembali ke Mas Karebet. Kebo Kenanga, ayah Karebet adalah murid dari Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang. Tokoh yang juga memiliki banyak versi dalam sejarah. Babat Tanah Jawi menyebut Syekh Siti Jenar adalah wali yang menyelewengkan ajaran Islam. Hingga kemudian dihukum mati oleh Dewan Wali. Tetapi catatan lain menyebut hal yang berbeda. Ini bisa Anda baca di novel Suluk Sang Pembaharu karya Agus Sunyoto. Meski bentuknya novel, buku ini didasarkan pada ratusan catatan sejarah yang dia dapat terutama versi sejarah Cirebon. Kalau Anda pernah mendengar legenda Bandung Bandawasa yang disebut membangun Candi Prambanan ini juga berkaitan dengan Pengging. Pemuda sakti yang mencintai Roro Jongrang itu dikisahkan berasal dari Pengging. Hingga Handayaningrat atau ayah Kebo Kenanga, Pengging masih berstatus kerajaan. Hingga Kebo Kenanga mengubahnya hanya menjadi semacam padepokan. Handayaningrat atau raja terakhir Pengging juga dikenal sangat setia kepada Majapahit. Inilah yang menjadikan Pengging enggan tunduk pada Demak. Tetapi konsekuensinya Ki Ageng Pengging dihukum mati oleh Demak. Meski lagi-lagi versi Agus Sunyoto, Kebo Kenanga tetap hidup bersama gurunya Syekh Siti Jenar di Caruban. Ketika Ki Ageng Pengging meninggal, Karebet masih anak-anak. Hingga kemudian dirawat oleh Nyai Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir suaminya masih saudara sepupu dengan Ki Ageng Pengging. Namun dia juga sudah meninggal saat Karebet dibawa ke Tingkir. Seperti Pengging, Tingkir juga nama sebuah wilayah. Daerah ini terletak di Pegunungan Salatiga yang berbatasan dengan Boyolali. Tingkir sekitar 80 km utara Pengging.
Jadi kalau misal naik pedati mungkin butuh waktu 1 hari untuk menempuhnya. Mulai saat itulah Mas Karebet kemudian dikenal sebagai Jaka Tingkir. Selanjutnya Jaka Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Selo juga nama daerah yang ada di lereng Merbabu daerah Boyolali. Sekitar 60 km barat Pengging. Ki Ageng Selo juga masih keturunan Brawijaya V dari garis Bondan Kejawen. Dengan kata lain Bondan Kejawen ayah Ki Ageng Selo, Handayaningrat ayah dari Ki Ageng Pengging dan Raden Patah adalah sama-sama anak Brawijaya V dari ibu yang berbeda. Ki Ageng Selo memiliki cucu yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Pemanahan. Ini adalah anak dari Ki Ageng Ngenis. Juga ada Ki Penjawi yang merupakan menantu dari Ki Ageng Ngenis. Saat berguru itulah ketiga orang tersebut yakni Jaka Tingkir, Pemanahan dan Penjawi bersahabat. Bahkan dipersaudarakan. Setelah berguru Jaka Tingkir kemudian pergi ke Demak dan akhirnya diterima sebagai seorang prajurit. Namun saat itu Demak tidak lagi dipimpin Raden Patah. Tetapi Sultan Trenggono. Dia adalah raja ketiga Demak karena Pati Unus yang menjadi raja kedua menggantikan Raden Patah tidak berkuasa lama. Dia wafat setelah melakukan serangan ke Malaka. Karir Jaka Tingkir terus naik hingga menjadi salah satu pimpinan pasukan khusus pengawal raja. Namun dia juga mendapat sejumlah celah termasuk mengganggu putri raja dan membunuh sesama prajurit. Jaka Tingkir bahkan sempat diusir dari Demak oleh Trenggono. Hingga kemudian dengan intrik yang dikenal sebagai Kebo Danu dia bisa kembali ke keraton dan bahkan diangkat sebagai menantu Trenggono. Kebo Danu dipercaya sebagai seekor kerbau yang sengaja dibuat gila oleh Jaka Tingkir yang kemudian dia mengamuk di Demak dan akhirnya Jaka Tingkir yang bisa menundukkannya. Tetapi juga ada pendapat Kebo Danu adalah gambaran seorang manusia yang oleh Jaka Tingkir di skenario mengancam Demak. Dan saat itulah Jaka Tingkir tampil jadi pahlawan dengan mengalahkannya. Gambaran ini yang digunakan S.H. Mintarja saat menulis novel Naga Sasra Sabuk Inten yang berlatar pada sejarah Demak. Skuel Kebo Danu digambarkan adalah pertempuran antara Jaka Tingkir dan Arya Saloka. Dua sosok yang sebenarnya bersahabat. Karena kakek mereka, Pangeran Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh adalah teman seperguruan Ki Ageng Soradipayana atau Adipati Pangrantunan yang menguasai wilayah Keduh hingga Salatiga. Dalam konflik tersebut Jaka Tingkir bersama dengan para teman atau sesepuh Padepokan Karangtumaritis berhasil menengahi konflik dalam keluarga besar Arya Saloka. Dan menghasilkan keputusan untuk membagi wilayah Kadipaten Pangrantunan menjadi dua bagian yaitu, 1. Kadipaten Pangrantunan Lama dan berubah nama menjadi Kadipaten Keduh, yang merupakan wilayah Magelang dan sekitarnya. Yang dipimpin oleh Ki Ageng Lembu Sora adik dari Ki Ageng Gajah Sora. 2. Kadipaten Banyu Biru yang meliputi daerah Ambarawa, Salatiga, Ungaran dan sekitarnya. Yang kemudian dipimpin oleh Ki Ageng Gajah Sora, ayah dari Arya Saloka. Ketika Sultan Trenggono wafat pada 1546 saat menyerang ke wilayah Jawa Timur, kursi tahta Demak kemudian menjadi panas. Sunan Prawoto, putra Trenggono naik tahta tetapi dia hanya berkuasa sekitar 3 tahun yakni sampai 1549. Dia wafat karena dibunuh oleh orang yang disebut sebagai utusan Arya Penangsang. Siapa Arya Penangsang? Dia adalah putra Pangeran Sekar, kakak dari Trenggono yang berarti sama-sama putra Raden Patah. Ketika Pati Unus wafat, Raden Kinkin atau Pangeran Sekar merasa lebih berhak menjadi raja. Tetapi kemudian dia dibunuh oleh Prawoto, putra pertama Trenggono. Menggunakan keris setan kober, Raden Kinkin meninggal di tepi sungai hingga kemudian dikenal sebagai Pangeran Sedalepen. Setelah berkuasa Jaka Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Sebuah daerah yang sekarang ada di wilayah Solo, Jawa Tengah.
Arya Penangsang dikisahkan terus mengobarkan perang. Pada masa ini nama Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi muncul lagi. Saat itu Hadiwajaya melakukan sayembara, siapa yang bisa menghiri perlawanan Arya Penangsang maka akan mendapat Tanah Pardikan. Tanah Pardikan adalah daerah yang masih menjadi bagian dari sebuah kerajaan, tetapi dia tidak wajib membayar pajak. Dengan skenario yang disusun Pemanahan dan Penjawi, Danang Sutawijaya akhirnya bisa mengakhiri hidup Arya Penangsang. Sutawijaya adalah putra Pemanahan tetapi diangkat anak oleh Hadiwijaya. Sutawijaya juga dikenal dengan sebutan Mas Ngabehi Loring Pasar. Atas keberhasilan ini Pemanahan dan Penjawi mendapat hadiah Tanah Pardikan. Penjawi mendapatkan wilayah Pati yang sudah berkembang. Sementara Pemanahan mendapat Alas Mentaok, daerah yang pada suatu hari nanti tempat berdirinya Kerajaan Mataram dengan raja pertamanya Sutawijaya dan bergelar Panembahan Senopati ing Ngalaga. Hadiwijaya sendiri berkuasa dari tahun-tahun 1568 sampai tahun 1582 atau sekitar 14 tahun. Pada akhir kekuasaannya Pajang berkonflik dengan Mataram yang dipimpin Senopati. Panembahan Senopati alias Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Adiwijaya. Sepeninggal ayahnya tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram, dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutawijaya tidak datang menghadap. Adiwijaya mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun berlalu. Adiwijaya mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benawa putra mahkota, Arya Pamalat menantu yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Mancanegara. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Arya Pamalat. Arya Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutawijaya sekeluarga. Maka sesampainya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, sedangkan Pangeran Benawa menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Adiwijaya menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582 seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang, bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton putri bungsu Adiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Adiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Adiwijaya semakin tergoncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berkemah di dekat gunung tersebut. Adiwijaya menarik pasukannya mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Adiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Adiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu,
Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung Adiwijaya dengan anak Ki Ageng Sela. Adiwijaya alias Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 tersebut. Ia dimakamkan di Desa Butuh, sekarang bernama Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita sejarah yang telah kami sajikan ini. Untuk mendukung perkembangan channel ini maka Anda semua selaku pendengar yang budiman bisa berpartisipasi dengan cara menyalakan lonceng dari channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe serta dapat membagikan konten kami di platform yang Anda inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.